nggak sih kalian bertanya-tanya, bagaimana kemerdekaan itu bisa tercipta padahal penjajahnya sendiri masih ada di sekitaran? Terus, bagaimana ketika satu kesalahan kecil saja dapat berujung pada yang namanya penangkapan atau bahkan pertumpahan darah? Dan pernah nggak sih terlintas dari pikiran kalian, bagaimana mungkin sebuah bangsa besar dapat tercipta dari rumah yang sederhana, tanpa adanya panggung megah, tanpa adanya pengawal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nama saya Natasha Putri dari kelas 11-2. Dan hari ini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mohon disimak baik-baik ya. Jadi, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dimana pada saat itu bertepatan pada hari Jumat, dan pembacaan ini dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang dimana ini merupakan rumah dari presiden pertama kita, yakni Presiden Insinyur Soekarno. Ternyata pembacaan proklamasi ini tidak disebar secara luas, melainkan dari mulut ke mulut masyarakat Indonesia pada kala itu. Dan ternyata yang hadir itu bukan cuma tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Said Melik, Ahmad Subarjo, Supomo, Muhammad Hatta, melainkan banyak warga-warga atau masyarakat Indonesia yang berada di sekitarnya yang ikut dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Selain itu juga ada anggota-anggota dari PETA, terus juga banyak pemuda-pemuda yang ingin Indonesia itu cepat-cepat untuk merdeka. Nah, setelah banyak masyarakat yang sudah terkumpul di rumah Insinyur Soekarno, mulailah Latif Hendra-Ningrat mempersilahkan Bung Karno dan juga Bung Hatta untuk maju beberapa langkah dari tempat sebelumnya. Nah, di sini Insinyur Soekarno mulai dengan pidato pendahuluan sebelum membacakan naskah teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Setelah membacakan pidato pendahuluan, mulailah Insinyur Soekarno membacakan naskah teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara,
Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Nah, setelah dibacakan teks proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia oleh Presiden pertama kita, Indonesia melaksanakan yang namanya upacara bendera kemerdekaan negara Republik Indonesia, yang dimana bendera merah putih untuk pertama kalinya dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan untuk pertama kalinya pengibaran dilaksanakan oleh 3 tokoh. Yang pertama adalah Latif Hedraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan yang terakhir adalah Trimurti. 3 tokoh ini merupakan pengibar bendera merah putih pertama kali dalam sejarah Indonesia. Saat bendera merah putih Negara Kesatuan Republik Indonesia dinaikkan, masyarakat secara spontan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh Weijs Rudolf Supratman. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukan dilaksanakan di istana yang megah, bukan juga dilaksanakan di lapangan yang besar, melainkan di rumah sederhana milik presiden pertama kita. Namun dari tempat sederhana ini tercipta negara yang merdeka, negara yang berdaulat. Maka dari itu, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah lahirnya negara yang kita kenal sekarang. Negara yang ada di hati kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada video pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat menambah ilmu kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.